Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak serta seluruh yang hadir pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril a'ajimi wal 'arib qudwatan lil muslimin al-mu'minin al-muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barra bi walidayhi tuba lahu yadallahu fi umri al-hadisa aw kama qol. Wonten ngarsanipun Bapak Suyanto, Ibu Nuraini Kuswardani, magister pendidikan. Dokter Anda Ibu Nuraini Kuswardani. Jebule dawumen ngertosi kula ya teko Bu Nur. Bener karo Pak Yanto. Wonten ngarsanipun ingkang tansah kula mulyakaken sedaya guru dan karyawan muslim ingkang tergabung di dalam jamaah pengajian guru karyawan muslim SMA Negeri Tunggal Getasan Kabupaten Semarang. Mirungganipun Bapak Tri Haryanto Sarjana Pendidikan, minggah melih wonten ngarsanipun Bapak Sutadi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, datan kata lumpen wonten ngarsanipun ingkang kala rumiyin bikak. Mula bukanipun enggo tukul kentang entrikipun pengaosan menika Bapak Imron Rosadi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ingkang ing sedayanipun monggo sepisan tansah nyaosaken puji. Dalah kula pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia campur-campur ngaten Ibu Bapak nggih. Amargi kula niku nek kon mriki bahasa Indonesia wong kula niku wong Jawa. Nek kula wong Jawa tok, ketoke kula nggih mboten asli Jawa tulen. Sebab kula niku campuran tiyang Pantura. Pantura niku wong ndelok tanahe mawon wis do entek digrogoti banyu. Kecamatan kula niku pun entek sekawan kelurahan, nggih napa nggih? Sekawan kelurahan niku pun ilang merga di lelep toya. Hingga makamipun simbah kiai ingkang wonten ing tengah segara nika saniki nek ngroko kudu nggawa kapal dawu nembe dikan mrika. Ingkang tansah pun mulyakaken sedaya Allah Subhanahu wa taala sedayanipun monggo tansah nyaosaken puji dalah pangalbana syukur. Mugi kanthi sak mboten-mbotene kauli alhamdulillahirabbil alamin menapa ingkang sampun pun anugrahaken dumateng kula panjenengan sedayanipun menika Allah tansah nambah lan ngrahmati langkung rembaka lan kathah. Dene nek kula kok kalih kula panjenengan sedaya niku mboten purun nyukuri, mboten purun maos raos nglairaken raos syukur dumateng para ingkang sampun pun aturaken Allah dumateng awak kula panjenengan sedaya menika. Wedinipun kula panjenengan sedaya menika mengke dipun suda menapa ingkang sampun dados nikmat. Langkung ajrih melih nek ngantos dipun bangkrutaken engga kula panjenengan iki dados menungsa-menungsa ingkang masakat kehidupanipun mau mensiarkan agama Islam dengan masakat kehidupan amat sangat sulit. Selawat
punapa dili salam katur kunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul penerang ingkang kanthi syariat ingkang pun emban nuntuni kula panjenengan sedaya dadosa makhluk menungso ingkang samangkipun slamet donyanipun lan slamet ing akhiratipun. Gayut kalian ingkang dipun weden-wedeni kalih kori kala wau, awake dhewe niku kudune mengarah dan menginginkan disambung kalian Pak Tri kala wau supaya kita menjadi innahu laminas sholihin, innahu laminas sholihin. Ibu lan bapak ingkang dipun-rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang angka 3-nipun keparengna kula matur sekedhik kemawon gayut kalian monggo di pertemuan kula panjenengan ingkang kesekian ingkang rumiyin-rumiyin kula niku panggih nggih ten gene Pak Imron, panggih nggih ten gene Bu Titi. Bu Titi napa? Maaf mboten Bu Titi, Bu Tuti. Ngaten niki. Bu Tuti Mahdani lan beberapa anak istri saya hampir setiap 1 tahun mesti ketemu Bapak Ibu semua di SMA Negeri 1 sana, terutama nipun kepada guru-guru Cikal dan kepada guru-guru BP serta guru-guru yang berkait dengan mengantarkan para pelajar-pelajarnya yang mau masuk ke pendidikan tinggi. Hari ini sebetulnya sudah ada jadwal saya ajak ke sini. Saya sudah matur kepada Bu Nur, saya sudah matur kepada Roko Masyanto bahwa akan bisa hadir ke sini. Tahu-tahu ada salah satu mahasiswanya yang dari jurusan pendidikan bahasa Arab itu meninggal dunia, dipanggil oleh rektorat untuk itu wilayahnya istri. Maka walaupun kesel entah itu dari Bar, dari Johor, Bar dari KL, terus kemudian dari Brebes, Bar dari KL terus ke Brebes, terus ke Bandung, kesel ndak kayak apa karena Bu Nur hadir ke rumah, maka dia janji untuk, bukan janji, bertekad untuk datang ke sini. Wong dini alangan syariatnya tidak bisa Bu Nur, kalau saya memohonkan maaf. Dikasih titel pada pagi hari ini, maka mari kita menjadi manusia atau menjadi insan-insan makhluknya Allah yang seperti apa, yang meraih kebahagiaan hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe ini sering menggunakan teori-teori barat, enggak salah, enggak dilarang, enggak ada yang mempermasalahkannya. Namun teori-teori di dalam Al-Quranul Karim nek penjenengan tinggalkan, ini yang mulai masalah. Sehingga wae dhewe ini sudah dikasih kecukupan rezeki, yo masih anga-anga merasa kurang. Apalagi kita toh, pimpinan-pimpinan kita di atas sana sudah dikasih banyak, masih ngeraup yang semestinya bukan haknya juga masih banyak. Kalimat seperti ini bukan berarti mengkritisi secara negatif. Mari kita sama-sama menjadi penuntun anak-anak turun kita, menjadi penuntun yang terbaik agar apa yang kita inginkan baik di hadapan anak-anak, baik di hadapan kita, terlebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indal husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya begini. Bagaimana agar kita itu menjadi manusia yang benar-benar bahagia dunianya adalah ditunjukkan oleh Quran surah Al-Imran ayat yang ke-14 ini. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu yang paling mereka ingini, yaitu wanita-wanita minan nisa'i wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta benda yang banyak, dan kemudian minadh-dhahabi, dari jenis-jenis harta-harta itu diantaranya minadh-dhahabi, dari jenis emas,
wal fiddati dan perak, wal khairil musawwamati dan jenis kuda pilihan, artinya tunggangan-tunggangan yang hebat. Terus kemudian wal an'ami dan juga ternak-ternak yang luar biasa ngerembaka, wal khars dan termasuk sawah ladang. Nek awake dhewe seperti sekarang ini ya menjadi abdinya masyarakat, itu sawah ladang kita. Saya teruskan dulu Bapak dan Ibu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Hal yang demikian ini adalah menjadi pengindah kehidupan manusia di dunia. Terus nek wis indah di dunia, lanjut dari ayat ini adalah wallahu indahu husnul ma'ab. Namun kepada Allah lah tempat kembali yang terbaik bagi seluruh manusia. Ibu dan Bapak, tatkala panjenengan menginginkan suatu kebahagiaan dunia, terpiranteni barang-barang seperti yang tersebut di dalam Quran surah Al-Imran ayat yang ke-14 ini adalah tidak salah, dan itu rata-rata manusia mengatakan kudu seperti itu. Namun yang terbaik bagi itu, ini ayat adalah masyrut. Ternyata ada syaratnya. Syarat diniyahnya adalah apa yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man barra biwalidayhi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti itu banyak macamnya. Bakti tatkala masih hidup dan bakti tatkala kedua orang tua kita sudah tiada, atau kakek nenek kita, atau buyut-buyut kita, cangga-cangga kita, wareng-wareng kita, dan seterusnya hingga kita tidak dapat menyebutkannya. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dan kami semua ini adalah tubalahu, panjenengan akan dibahagiakan. Lahu itu maring wong sing berbirrul walidain, juga kepada orang yang kita birrul walidaini. Donyone nek panjenengan iki birrul walidain, sopan, santun, perhatian, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kepada kedua orang tua, ternyata ini syarat agar kita meraih kebahagiaan di dunia. Nek orang tua kita masih hidup meger-meger, ya kita silaturahmi ini secara fisik. Syukur kalau di tangan kanan membawa oleh-oleh, entah itu jangan dikasih yang atos-atos, sebab kalau dikasih marneng orang tua kita sudah nggak sanggup untuk meletus marnengnya, maka ya carikan yang empuk-empuk begitu. Nopo Pak Tri? Saya lanjutkan. Kalau yang ternyata setelah orang tua tiada, ya tetap ada rasa tanggung jawab birrul walidain kepada keduanya. Endi los tuntun-tuntunane kaya ngono kuwi, wong wis ora ana kok dadak birrul walidain. Wong seluruh Bani Salamah saja go gelut paten-patenan goro-goro oto-otoan, wong wis mati ora perlu dibekteni. Padahal Bani Salamah termasuk Bani yang amat cerdas di zamannya, di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, dan hingga sekarang masih termasuk golongan-golongan cerdas. Selanjutnya ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadallahu fi umri, awake dhewe pengen mendapat tambahan umur yang berkah, umur sing uripnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi umur-umur yang mengantarkan kepada kita masuk ke dalam surganya tatkala diwafatkan besok. Umur yang ketika di dunianya kita mendapatkan berbagai anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah birrul walidain. Ini syarat yang pertama. Dan adapun syarat yang kedua adalah Barru abaakum tatabirru abnaakum. Mencetak niku padha karo gawe nggih. Ajarilah berbirrul walidain kepada anak-anak turunmu, kepada dzurriyyah-dzurriyyahmu. Niscaya tatabirru, niscaya akan dibekteni abnaakum, engkau semua ini oleh anak-anak turunmu, oleh dzurriyyah-dzurriyyahmu. Berarti apa itu punya tanggung jawab mencetak.
Bapak Ibu, ini termasuk di antara profesi-profesi yang tatkala perang Uhud dahulu Rasulullah kehilangan banyak syuhada dalam hal ini, di antaranya para penghafal Al-Quran dan para gurunya. Sepulang dari peperangan, Rasul dengan tangisnya menanyakan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, masih tersisakah guru? Saya ulangi, masih tersisakah apa ibu bapak? Padahal yang ada di situ adalah sama dengan para tenaga kependidikan yang lain yang berada dalam silokupeng yang sama. Tatkala itu dijawab Umar dengan telunjuk tangannya ngacung, masih ada, ternyata yang tersisa hanya tinggal beberapa gelintir. Di dalam contoh ini adalah Umar bin Mus'ab, ya orang guru yang kemudian oleh baginda Rasulullah disuruh mengajari kepada para anggota tenaga kependidikan yang ada di situ untuk kemudian bagi keperluan kependidikan, bagi keperluan kemajuan dan li'ikla'i kalimatillah ke depannya. Setelah mengajarkan beberapa ini, berarti menurut mafhum mukhalafahnya, profesi seorang guru adalah mulianya profesi. Tenaga kependidikan sama dan setara dengan tenaga pendidik atau guru. Jadi jangan pernah kecil hati, aku hanya guru nek kae insinyur, minder dengan hasil yang diperoleh oleh seorang insinyur, baik insinyur pertanian, peternakan, wala kalau yang itu malah dokter. Jangan pernah minder, dikarenakan ini pernah terucap dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengguru ke honoraris. Rasul tidak pernah membedakan honorer maupun non honorer. Yang namanya guru adalah seseorang yang mengajarkan, mentransformasi knowledge dan science kepada generasi yang terkemudian. Maka di sini Rasul sekali lagi tidak pernah membedakan guru A dengan grade A, guru B dengan grade B dan sejenisnya. Maka pekerjaan mulia ini sekali lagi mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional kita. Penjaringan hadir di lembaga pendidikan SMA Negeri 1. Dalam waktu sekarang sedang dipimpin oleh yang kita muliakan Bapak Sutadi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Maka penjaringan harus punya prinsip seperti prinsip yang diberikan oleh para pendidik-pendidik terlebih dahulu, yakni kedatanganku ke lembaga ini pasti akan mampu menambah jumlah. Saya ulangi, kedatangan saya ke SMA Negeri 1 harus mampu menambah jumlah. Karena apa? Jumlah ini yang dimaksud adalah kekuatan dan kehebatan SMA Negeri 1. Bila ini terpancar dari hati penjenengan, maka ibadah penjenengan masuk dalam grade ibadah yang sudah sangat tinggi. Lanjutnya dari kalimat oleh tokoh, kalau tidak salah Pak Darmono yang mengucapkan itu. Dan kepergianku atau ketiadaanku dari lembaga ini akan mengurangi isi. Maka menjadilah penjaringan dan kami ini tatkala besok sudah purna tugas atau sudah berpindah tugas dari SMA Negeri 1, mudah-mudahan purna dan pindah tugas itu menjadi bagian ibadah yang sudah penjaringan tinggalkan dalam jumlah banyak. Kualitas sudah pernah penjaringan tinggalkan di sana. Maka ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka li'ikla'i kalimatillah. Yang berikutnya, tidak banyak yang akan saya sampaikan di hadapan Pak Tri dan seluruh anggota jamaah pengajian ini. Namun saya akan menyampaikan yang berikutnya. Imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Yang berikutnya, yang keempat ini adalah berkaryalah, mendidiklah, mengajarlah, sampaikanlah suatu ajaran kepada generasi-generasi kita, calon-calon penerus dan pengisi kemerdekaan bangsa ini, lidunyaka, untuk perkara-perkara dunia penjaringan ini. Laksana penjaringan itu akan hidup 1000 tahun ke depan, selama-lamanya lah.
Maka bila panjenengan menjadi seorang guru biologi, maka ajarkan ilmu tertinggi, mulai dasar, tengah hingga yang tertinggi, agar anak-anak kita mampu menjadi seorang botani-botani yang hebat dan handal, yang mampu mensejahterakan, mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan ilmu itu. Para matematikawan dan matematikawatinya juga kami harapkan menjadi matematikawati yang teruji kegigihannya mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang kompatibel, anak-anak yang kredibel, anak-anak yang sanggup bertanding dengan siapa saja dalam hal kebaikan dan dalam hal kemajuan. Maka yang seperti ini, apalagi kalau ternyata kita itu menginginkan menuntun anak-anak dalam bidang akhlak, pendidikan yang tersulit, ajaran yang terhebat adalah pendidikan tersulit dan terhebat tatkala panjenengan bukan ngenggoke binatang, tapi nuntun kepada anak-anak manusia. Sehingga kalau punya murid kurang lebih 1000, kemudian diajak salat Jumatan gur entuk wong 48, itu sudah prestasi yang perlu lebih ditingkatkan. Suara sang khotib lebih rendah dibanding dengan celoteh dan gubrak-gubraknya di meja oleh anak-anak. Maka Bu Maimunah, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan, dan Pak Azharun serta seluruh guru BP dan guru-guru mapel yang lainnya punya tanggung jawab bersama-sama. Sebab panjenengan ini jamaah, ono bocah sing ora salat, maka itu menjadi tanggung jawab panjenengan bersama anak-anak itu. Nah kalau ning nggonku ki lak ya ora ono kaya nggone man ngono kuwi ta Pak Tulus. Man ki arek gawe masjid seharga 3 miliar dadi man arek gawe tempat untuk para penghafal Al-Quran jadi. Karena apa? Tidak ada larangan menarik infak ngono undang-undange dari Kementerian Agama. Nah panjenengan narik 1000 rupiah sesok mlebu meja hijau, nggih napa nggih? Aslinya kalau ternyata kita telusur dan kita cermati, itu bukan perilaku pemimpin yang bijaksana. Kalau apa-apa dilarang, itu hanya pembenaran dalil. Panjenengan narik kepada murid, mung 1000 rupiah lho, tekan gone Jakarta kono krungu menterine langsung turun ke bawah. Jangan heran kalau ternyata suatu ketika kami juga didatangi dari gubernuran bla 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 berkali-kali. Nih Pak, bunyinya panjenengan menyalahkan kami dari sisi yang mana? Maka kalau yang namanya infak dan sodako di madrasah itu jangan dimerek-mereke, tapi piye carane wong legislatif, apa namanya? Legislatif itu biar sama-sama menyusun suatu perundang-undangan yang bisa berlaku sama. Lah wong arek didik anak-anak bangsa kok apa-apa dilarang, apa-apa ditelikung lek ora digenepi keperluan dan kebutuhannya, nggih napa nggih? Kalau saya itu mendengar teman-teman dari guru-guru sekolah itu, kalau hal yang namanya menyangkut untuk kemajuan dan untuk kedinamisasian perkembangan dan kegiatan anak itu sering mengalami kendala-kendalanya di dana atau biaya pelaksanaan. Dan ekon urunan emangnya gurunya itu miliarder semua. Wong gaji itu yo kadang-kadang kok tolong sasi nggih metu pisan. Bisa kon. Nah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu guru agama, Bapak Ibu guru BP, dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di dalam institusi ini bekerja bersama-sama, tetap dan harus berjuang mengantarkan anak-anak didik ini mencapai pulau harapan kita, cita dan cinta mereka dengan pengetahuan dan dengan bekal yang semaksimal-maksimalnya. Sekali lagi, bahwa ini tanggung jawab kita. Namun yang lebih penting dari sekadar itu, wa'mal li akhiratika, dan berkaryalah. Dalam hal ini
saya lebih memilih ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau seorang wali kelas, ayo kita sering ngopiak-opiak di kelas, nang anakku lanang kabeh, mari kita bersama-sama meraih, memelihara, menjaga rahmat Gusti Allah melalui lembaga yang kita cintai bersama ini. Kita ke masjid bareng-bareng, kita melaksanakan sholat Jumat bareng-bareng. Kalau ternyata wayah udan sebentar lagi, sholat Jumat akan menjadi kendala yang berikutnya bapak-bapak. Oleh karena itu yang namanya deklet dan tempat yang agak sedikit ditinggikan, sehingga kalau misalkan hujan nanti air bisa segera mengalir ke kiri kanan, harus dirancang sejak sekarang. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka nanti musim penghujan sing melaksanakan sholat di masjid yang kita cintai dan kita bangun bersama ini akan semakin sedikit. Guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran juga dimintai sengkuyung dan kerjasamanya. Insya Allah rahmat ya Allah akan terpelihara dan tersampaikan kepada penjenengan dan kita semua. Apakah man secara tiba-tiba langsung bisa seperti itu? Juweh setiap pagi, harus setiap pagi. Anak seorang guru pun dia terlambat konsolat menupi, dia ngelipeng enggak diaro-aroi, cuma dipandang. Habis itu dia turun kembali, tasnya dijaluk, nang kue durung sholat, sampun pak, sampun, estu apa sumprit dan lain sebagainya. Lah wewe ijek tingeti guru, wewe ijek wani sumprit, apa meneh mengko nek wis di luar guru. Bapakmu guru ning kene lho nang, bapakmu guru ning kene lho nduk. Kuwi mbokmu ku yo DPR ning kono kuwi. Nek kowe ngesek ngapusi gurumu, berarti kowe ngapusi diri kamu sendiri, ngapusi duriah-duriahmu kabeh. Kono salat, nek ora salat ora tak kek tasmu. Sekali tempo kita ngajak dan nuntuni anak, perlu sekali tempo dituntun, tangan dicekel, diajak berjalan di samping. Suatu ketika anak kita gendong, indit ada di pinggang kita. Suatu ketika anak kita panggul di pundak kita, biar tahu besok suatu ketika jangan banyak-banyak dipanggul. Ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi kepala, dia akan tahu kalau kesadaran kesulitan anak-anak buahnya, dia akan dapat melihat lebih cetok kekurangan anak-anak buahku seperti ini. Sebab guru, anak buah, ibadah yang paling utama penjenengan adalah ngajeni dan menghormati seaji-ajinya dan sehormat-hormatnya pimpinan penjenengan. Dan sebaliknya, seorang pimpinan, ibadah tertingginya adalah mengerti dengan seluruh kebijakan dan kekuatan tangannya, melindungi dan mensejahterakan seluruh anak-anak buahnya. Dua perkara terjadi di satu peristiwa, maka rahmatnya Gusti Allah yang terjadi, anak buah senantiasa mendoakan kepalanya, bapak kepala sekolah senantiasa asih dan sayang kepada anak buahnya. Yang terjadi dua pihak saling doa mendoakan, saling dukung mendukung. Berikutnya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan mendidik dan menuntun anak menuju akhirat yang lebih baik itu tadi adalah sekali lagi ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Yo obrak-obrak setiap kelas, yo Pak kalih kula. Nek ana guru sing rada tegas diwedeni anak-anak dijak ke banyak kelas, maka dia akan nanti anak itu mengikuti. Wah, ana Pak kaya aku nek ngesek ora mangkat ning gone tempat air wudu aku kok seblek dan lain sebagainya dan lain sejenisnya. Baik, ternyata kebersamaan ibarat kita sapu dalam ikatan, dalam untingan, akan mampu menyingkirkan sebesar apapun reget-reget yang ada dan mengganggu kebaikan. Namun kalau hanya satu lidi, walaupun jumlah hingga ribuan dipakai untuk menyapu dan membersihkan kotoran, maka satu ini berpotensi memiliki kekuatan yang lebih rendah dibanding dengan yang sama-sama 1000 dijadikan satu untuk dipergunakan menyeka, menyapu dan mengatasi problema dan permasalahan yang ada. Semoga yang ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama kembali.
Yang berikutnya yang kelima, Bapak dan Ibu, saya hanya 5 saja. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijaa Bani Salamah faqala. Pada saat Rasulullah Silokupeng bersama dengan para sahabat-sahabat begini ini, tiba-tiba datang pemuda-pemuda dari Bani Salamah. Sing wis hanya ada banyak korban, sing wis ada banyak nyawa melayang bergoro-goro mempertahankan kebenaran dari kafilah per kafilahnya. Terus salah satu menyampaikan kepada baginda Rasulullah, hal bagi amin birri abawaya sayun abarru ma ba'da mautihima. Wahai baginda Rasul, masih adakah atau masih perlukah saya birrul waliden atau berbakti kepada kedua orang tuaku sementara kedua-duanya malah sudah meninggal dunia? Jawab Rasulullah adalah na'am, iya, masih ada tugas dan tanggung jawab serta kewajiban birrul waliden. Terus kemudian Rasulullah menjelaskan yang pertama-tama dengan cara seperti apa nek wis meninggal dunia ini, as-sholatu alaihima, mendoakan kepada keduanya. Mendoakan untuk apa? Saya yakin kalau sudah tidak ada di dunia, dia sudah tidak berkesempatan lagi untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah, kecuali deposito yang dia tinggalkan selama dia hidup dahulu. Apa? Deposito itu adalah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan ilmu yang bermanfaat, dan satunya lagi adalah amal jariah yang telah dilaksanakan olehnya. Oleh karena itu berkait dengan masalah amal jariah ini termasuk besok yang tersajikan dan kemudian didahar oleh sahabat, saudara dan temannya di dunia, besok di akhirat akan menjadi makanan imam di surga. Walaupun surga oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan berbagai tumbuh-tumbuhan, tanaman, makanan, pakaian dan lain sebagainya, seluruh komplit, bahkan yang ada di endek, ada yang di engget-enggetnya manusia ning jero atine kono sing dipikirkan Allah akan segera sediakan. Itu imam-imamnya adalah yang berasal dari amal-amal yang ditebar di dunia. Panjenengan ngasih pakaian pantas pakai kepada saudaranya yang sangat membutuhkan, besok akan menjadi imamnya pakaian di surga. Panjenengan ngasih daharan kepada orang yang amat sangat membutuhkan, besok menjadi imamnya daharan di sana. Panjenengan ngasih hanya Rp1.000 untuk melengkapi SPP-nya anak, maaf saya tidak menyinggung SPP lagi atau tanggung jawabnya anak, iuran kelas umpamanya, ternyata itu besok menjadi uang kebahagiaan yang akan panjenengan seluruhnya ambil. Dimulai dari mana? Dimulai dari alam kuburnya panjenengan. Alam kubur bisa menjadi dua, gelap segelap-gelapnya dengan penuh siksaan dan penuh adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa pula seterang-terangnya oleh penerangan amal kebajikan, amal soleh, amal ibadah panjenengan di dunia. Ya Allah, aku berada di alam kubur yang sendirian ini, aku akan merasa menjadi manusia yang amat sangat tersiksa dan terlaknat di hadapan-Mu. Aku masih memiliki amal-amal ibadah di dunia. Tampilkanlah ya Allah, ini menjadi bagian daripada wajah dan pribadi suamiku yang menemani aku walaupun aku sudah berada di alam kubur seperti ini. Maka Allah akan memberikan dengan kuasanya melalui amal-amal yang panjenengan laksanakan di dunia ini. Maka Allah menyediakan di alam kuburmu kehadiran seorang suami yang panjenengan cintai, atau istri, atau anak, atau tetangga, atau kolega, siapa saja yang panjenengan kehendaki berdasar amal. Nek ning dunya wis ora duwe amal, maka tinggal mengandalkan hasanah. Beruntung orang yang memeluk agama Islam, maka dia itu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dimaksud hasanah dalam hal ini, seseorang beramal ibadah dapat pahala, seseorang bermaksiat dapat catatan amal buruk. Maka tatkala dia ngerenengi kepada tetangganya, maka berkuranglah amal kebajikan. Nek wis entek ternyata dia masih punya hutang, maka besok ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya dapat diambilkan ning donya ora iso nyaur, maka harus disaur di akhirat.
Ternyata tatkala sudah tidak ada hari dunia, diambilkan dari amal kebajikan atau hasanah yang ia miliki. Membaca satu Al-Quran ayat, satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka ada banyak hasanah. Dibaca pada saat sholat, panjenengan akan memperoleh hasanah atau pahala kebajikan sebanyak 50 kali. Dibaca di luar sholat, tetapi dalam keadaan majlisul ta'lim, majlisul ibadah, majlis ilmi, majlis ibadah, majlis ilmu begini ini, maka akan mendapatkan pahala sebanyak 25 hasanah. Dan tatkala panjenengan beribadah membaca Al-Quran, ya wis ora berwudu, ora sadar nek panjenengan kuwi sedang membaca Al-Quran, maka masih pun dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ana elok maca Quran kok ora sadar, ora disengaja, ora diniati banyak, tahu-tahu misalkan awake dhewe berjalan kesandung innalillahi. Berbeda kalau yang panjenengan ucap kakeane, maka akan berbeda. Lafaz innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tadi adalah membaca Al-Quran yang tidak tersengaja karena accident, tiba-tiba kejadiannya tiba-tiba, maka refleks mengucapkan innalillahi wa rajiun. Itu termasuk pahala yang Allah memberikan hasanah kebajikannya 5 kali kebajikan. Oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan, agar anak-anak muda kita tuntun, agar keluarga muda kita tuntun, agar masyarakat kiri dan kanan kita mudah memperoleh hidayah-hidayah kebaikan. Mari kita tidak pernah menghentikan mendengar ataupun bahkan membaca Al-Qur'anul Karim. Nek cara sing wis ngalim-ngalim, nek maca ya sing Al-Baqarah, Al-Imran, pokoknya sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang-panjang. Namun Rasul terhadap wong-wong sing seperti kita, Iqra'ul Qur'ana ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran dari yang paling mudah dari Al-Quran itu yang memungkinkan untuk engkau dan kami baca. Awake dhewe 4 kul bisa sempat membaca 4 kul kita amalkan. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mari kita nidamkan dalam kesehariannya dengan harapan dan tafaul apa? Yaitu agar Allah senantiasa menjagakan anugerahnya, menjagakan rahmatnya untuk diri kita dan anak-anak serta orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Amin, amin ya robbal. Sekiranya tidak panjang Pak Tri dan Pak Sutadi, mungkin ada di luar. Nun sewu Pak. Kami dari dalam belum bermusafahah atau berjabat tangan dengan panjenengan, namun panjenengan sudah diwakili, kita sudah diwakili oleh Rokoh Mas Suyanto, sehingga kita nanti aja salamannya. Sekian dari saya, semoga Allah senantiasa menjagakan anugerah dan rahmatnya untuk kita semua. Di antara dibentuknya majelis taklim seperti ini, majelis ilmi, majelis ibadah, majelis mubarakah kayak gini ini, semua doa yang belum keluar dari suatu majelis seluruhnya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa 30%-nya akan diberikan ketika hidup di dunia maksimal, dan 70%-nya akan disimpankan oleh Allah bekal di yaumil mahsyar. Amin, amin ya robbal alamin. Sekiranya tidak panjang yang saya sampaikan, tadi saya berangkatnya jam 10 kurang berapa, saya sudah jam 11 lebih 13. Cukup dan kita membaca doa bersama-sama. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحبه على رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اصل لساني وثبتني بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل ريب والغنيمة